Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam edukasi. Baik, sahabat edukasi, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai salah satu analisis bivariat, yaitu uji C-square, yang dimana uji C-square ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik, yang dimana uji ini yang dimana datanya tidak mengharuskan terdistribusi normal. Selain itu juga sahabat edukasi bahwa uji C-square ini sering digunakan oleh para kalangan mahasiswa untuk menganalisis data penelitiannya. Seperti itu sahabat edukasi. Baik sahabat edukasi, sebelum kita lanjut pada pengoperasionalan program IBM SPSS, terlebih dahulu kita harus pahami konsep dasar teori daripada uji C-square tersebut. Oke, dari salah satu referensi menyebutkan bahwa secara spesifik uji C-square dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya asosiasi antara dua variabel. Di referensi lainnya disebutkan bahwa secara garis besar tujuan daripada uji C-square adalah menguji apakah ada hubungan antara baris dan dengan kolom pada sebuah tabel kontingensi pada sebuah tabulasi silang. Seperti itu sahabat edukasi Selain itu juga sahabat edukasi bahwa uji C-square dengan kata lain sebagai uji independensi, seperti itu sahabat edukasi. Yang dimana uji tersebut untuk menguji ada tidaknya pengaruh suatu variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang dibagi menjadi beberapa subvariabel. Seperti itu sahabat edukasi Dan selain itu juga sahabat edukasi perlu dipahami bahwa uji C-square secara teoritis merupakan bagian daripada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif tidak berpasangan. Seperti itu sahabat edukasi. Di referensi lain disebutkan dengan comparative independent Nah, dan lebih tepat kepada dua kelompok. Di referensi lain disebutkan dua sampel. Nah, seperti ini sahabat edukasi. Artinya dengan kata lain, uji C-square merupakan salah satu bagian daripada hipotesis komparatif tidak berpasangan dua kelompok. Yang dimana pada dasarnya pada hakikatnya uji C-square bertujuan untuk menganalisis perbandingan seperti itu menganalisis perbedaan antara dua variabel. Seperti itu sahabat edukasi. Jadi sebelum sahabat edukasi menggunakan uji C-square dalam menganalisis data penelitian, maka siogianya sahabat edukasi memperhatikan terhadap tujuan penelitian yang hendak dilakukan yang dimana biasanya umumnya mahasiswa cenderung menganalisis hubungan antara dua variabel seperti itu. Dan uji C-square sangat memungkinkan untuk dapat digunakan. Yang dimana kembali lagi kepada konsep dasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa secara garis besar banyak referensi yang menyebutkan bahwa uji C-square bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara baris dengan kolom pada sebuah tabel kontingensi. Atau dengan kata lain,
menguji atau menganalisis ada atau tidaknya asosiasi antara dua variabel. Ya, seperti itu sahabat edukasi ya. Jadi sebelum menggunakan uji C-square ya, sebaiknya sahabat edukasi perhatikan terlebih dahulu tujuan ya khusus daripada penelitian yang hendak dilakukan ya. Kalau tujuan penelitian daripada sahabat edukasi adalah menganalisis hubungan, menganalisis ya pengaruh antara dua variabel ataupun menganalisis perbedaan antara dua variabel, maka uji C-square sangat memungkinkan untuk dapat digunakan. Ya, itu pertama dulu yang harus dipahami. Yang kedua, pada saat Anda ingin menggunakan sahabat edukasi terhadap uji C-square ini, maka yang Anda harus pahami adalah mengenai syarat-syarat uji C-square tersebut. Karena pada hakikatnya setiap uji statistik mempunyai syarat-syarat masing-masing. Seperti itu sahabat edukasi. Terlebih daripada uji C-square ini. Maka uji C-square ini mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi apabila uji C-square ingin digunakan dalam menganalisis data penelitian. Baik sahabat edukasi ya. Kita lanjut kepada syarat-syarat ya uji C-square sahabat edukasi. Oke, sebelum kita masuk kepada tahap syarat-syarat uji C-square, nah ini sedikit saya kasih gambaran terkait rumus uji C-square. Oke, lanjut kepada syarat-syarat uji C-square. Ya, yang pertama sahabat edukasi ya, bahwa skala data berjenis kategorik dan kategorik. Nah, kembali lagi saya tekankan kepada sahabat edukasi, silahkan sahabat edukasi cek ya data yang ingin Anda analisis, apakah datanya sudah berbentuk kategorik atau berjenis kategorik atau datanya berjenis numerik ya. Karena di sini untuk uji C-square itu sendiri syarat pertamanya adalah skala data berjenis kategorik dan kategorik ya. Bagaimana penjelasan itu ya? Penjelasannya di bagian sini sahabat edukasi. Bahwa ya ini sahabat edukasi ya, bahwa uji C-square yang sudah saya sampaikan sebelumnya merupakan bagian daripada salah satu bagian daripada hipotesis komparatif ya. Yang dimana sahabat edukasi hipotesis komparatif itu apabila variabel pertama sedangkan variabel kedua kategorik. Jadi apabila variabel pertama kategorik sedangkan variabel kedua adalah kategorik, maka disebutlah sebagai hipotesis, disebutlah komparatif kategorik ya. Dan komparatif kategorik ya bisa skala data atau skala pengukuran variabelnya atau macam datanya ya atau jenis datanya ya. Kata lain seperti itu ya. Ini nominal atau ordinal seperti itu. Dan ya uji yang memungkinkan dapat digunakan ya daripada salah satu hipotesis komparatif ya. Komparatif ya ini untuk dua kelompok ya. Dan memungkinkan lebih daripada dua kelompok ya. Maka bisa menggunakan uji C-square. Seperti itu sahabat edukasi ya. Jadi sudah jelas ya bahwa uji C-square merupakan salah satu hipotesis komparatif ya. Hipotesis komparatif ya bisa kemungkinan komparatif tidak berpasangan ya untuk dua kelompok dan memungkinkan lebih daripada dua kelompok ya. Maka memungkinkan dapat menggunakan uji C-square.
Yang dimana komparatif di sini adalah komparatif kategorik, ya. Ya, bisa nominal skala datanya atau skala pengukurannya, ya, atau bisa ordinal. Oke ya. Kembali lagi ke syarat pertama ini bahwa skala data adalah berjenis kategorik dan kategorik. Oke, mungkin sudah cukup dipahami ya sahabat edukasi. Selanjutnya sahabat edukasi, ya, terkait skala data mungkin saya perjelas kembali sahabat edukasi bahwa secara teoritis ya, skala data itu ada 4 sahabat edukasi ya. Jadi skala data pengukuran atau skala pengukuran pada variabel atau kata lainnya skala data ya, atau dalam referensi lain disebutkan macam data ya, itu ada 4. Ada yang disebut dengan skala nominal ya, ada yang disebut dengan skala ordinal, ada yang disebut dengan skala interval, dan ada yang disebut dengan skala rasio. Dalam referensi yang saya sampaikan ini ya, bahwa skala nominal itu ya, pengukuran yang paling lemah tingkatannya, seperti itu sahabat edukasi, ya. Yang di mana ya, tingkatannya terjadi apabila bilangan atau lambang-lambang lain digunakan untuk mengklasifikasikan objek pengamatan, ya. Dan setiap objek akan masuk dalam salah satu lambang atau kelompok, ya. Dan kelompok ini juga bisa disebut sebagai kategori, ya. Kalau hanya ada 2 kategori seperti laki-laki dan perempuan disebut dikotomi. Seperti itu sahabat edukasi. Itu penjelasan terkait skala nominal, ya. Terus kalau untuk skala ordinal, yang di mana skala ordinal merupakan pengukuran yang tidak hanya membagi objek menjadi kelompok-kelompok yang tidak tumpang tindih, tetapi antara kelompok itu ada hubungan atau ranking ya. Hubungan antara kelompok ini dapat ditulis sebagai lebih kecil atau lebih kurang atau lebih besar. Seperti itu sahabat edukasi. Dan ada yang disebut dengan skala interval sahabat edukasi ya. Jadi skala interval ini ya, di dalam skala interval ya, selain membagi objek menjadi kelompok tertentu dan dapat diurutkan juga dapat ditentukan jarak dari urutan kelompok tersebut. Seperti itu sahabat rasio. Dan tidak mempunyai nol mutlak ya. Begitu sahabat edukasi. Berbeda dengan skala rasio yang di mana skala rasio ini ya dapat mengelompokkan data ya. Kelompok itu pun dapat diurutkan dan jarak antara urutan pun dapat ditentukan ya. Selain itu, sifat lain untuk data dengan skala rasio, kelompok tersebut dapat diperbandingkan ya. Hal ini disebabkan ya karena skala rasio mempunyai titik nol mutlak. Begitu sahabat edukasi ya. Itu di salah satu referensi menyebutkan seperti itu ya. Berbeda di referensi lainnya ya, bahwa yang disebut dengan skala data nominal, skala data ordinal, itu kata lainnya adalah kategori ya. Jadi jangan bingung sahabat edukasi bahwa skala data nominal dan skala data ordinal kata lainnya adalah kategori. Sedangkan skala data interval dan rasio merupakan skala data numerik. Oke ya. Terus di referensi lain disebutkan bahwa yang disebut dengan data pada kuantitatif ya, itu pada dasarnya ada 2. Ada yang disebut dengan data diskrit atau nominal dan data kontinum ya. Jadi di referensi lain disebutkan bahwa data itu secara kuantitatif dibagi menjadi 2 sahabat edukasi, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinum. Nah, perlu saya tekankan ya dalam referensi ini disebutkan bahwa
Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, ya. Sedangkan diskrit atau kategori, ya, secara diskrit atau kategori, sahabat edukasi. Nah, data ini diperoleh dari hasil menghitung, ya. Seperti itu, sahabat edukasi. Nah, sedangkan data kontinum adalah, ya, data yang bervariasi, ya, menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran, ya. Data ini dibagi menjadi 3, sahabat edukasi, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi secara garis besar, tadi saya tekankan kembali lagi dari referensi yang telah saya sampaikan ini, ya. Pada dasarnya data kuantitatif itu dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinum. Data diskrit di sini, ya, yaitu data nominal, ya. Yang di mana data nominal atau data diskrit ini, ya, kata lainnya, ya, adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah secara diskrit atau kategori. Dan umumnya data ini diperoleh dari hasil menghitung. Penekanan pertama, sahabat edukasi. Yang kedua, ya tadi disebut dengan data kontinum. Nah, data kontinum, ya, adalah data yang mempunyai variasi, ya, menurut tingkatan dan biasanya data ini diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, data kontinum ini turunannya adalah ordinal, interval, dan rasio. Mungkin sudah cukup jelas ya sahabat edukasi terkait penjelasan, ya, skala data, skala pengukuran variabel, ya, seperti itu dari berbagai referensi yang telah saya jelaskan. Masuk pada syarat kedua, sahabat edukasi, ya. Untuk uji C-square, jumlah sampel atau responden lebih daripada 40 orang atau 40 responden atau 40 sampel. Kembali lagi, sahabat edukasi, ya, mencek kembali daripada proposal penelitiannya, apakah besar sampel yang telah ditetapkan apakah sudah memenuhi daripada syarat daripada uji C-square ini, yaitu lebih daripada 40 responden. Baik, sahabat edukasi, kita langsung masuk saja ke syarat ketiga, yaitu jika seandainya jumlah sampel sahabat edukasi antara 20 sampai 40 responden atau 20 sampai 40 sampel, maka tidak ada sel pada tabel kontingensi yang nilai ekspektasinya atau nilai harapannya kurang daripada 5. Atau dengan kata lain lebih daripada 20%. Ya. Lanjut kepada syarat keempat, sahabat edukasi. Ya. Apabila tabel kontingensi, ya, 2 kali 2, artinya baris ada kategori 2 dan kolom mempunyai kategori 2, maka setiap sel tidak boleh berisi frekuensi harapan kurang daripada 5 atau lebih daripada 20%, ya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, ya, maka dilanjutkan dengan uji Fisher-Exact test. Oke, mungkin sampai pada tahap ini terlebih dahulu ya sahabat edukasi, kita pemahaman terkait syarat-syarat uji C-square, ya. Untuk selebihnya nanti kita akan lanjutkan pada konten-konten selanjutnya sahabat edukasi, ya. Yang di sini yang saya ingin contohkan nanti, ya, pada contoh kasus di dalam program IBM SPSS adalah uji C-square pada tabel kontingensi 2 kali 2, ya. Barisnya terdiri daripada 2 kategori, ya, dan kolomnya terdiri daripada 2 kategori. Dan
ya. Untuk mengakhiri daripada penjelasan ini ya, ini saya sampaikan ya terlebih dahulu ya terkait pengambilan keputusan nilai signifikasinya ya atau nilai probabilistiknya atau dengan kata lain value-nya ya pada uji C-square ya pada poin pertama ini sahabat edukasi dan poin kedua. Oke ya. Untuk poin ketiga ya diabaikan terlebih dahulu. Untuk sementara diabaikan. Jadi berfokus kepada pengambilan keputusan p-value pada poin pertama dan kedua. Apabila tabel kontingensi sahabat edukasi ya 2 kali 2 ya artinya barisnya ya itu 2 kategori dan variabel yang lainnya yaitu masuk dalam columns itu 2 kategori ya dan didapatkan salah satu sel ya mempunyai nilai ekspektasi ya atau nilai harapan kurang dari 5, maka p-value yang digunakan adalah uji Fisher-Exact test. Begitu sahabat edukasi. Nah, di poin kedua, apabila tabel kontingensi atau tabulasi silang ya baris dan kolom itu 2 kali 2 dan tidak ada sel, ya, tidak ada satu sel pun ya, yang nilai ekspektasi atau nilai harapannya kurang daripada 5. Maka p-value yang kita gunakan adalah continuity correction. Nah, ini penting ya sahabat edukasi untuk dipahami. Karena inilah yang nanti yang akan menentukan apakah hipotesisnya nolnya ditolak ya atau hipotesis nolnya gagal ditolak. Seperti itu sahabat edukasi. Yang pada akhirnya nanti akan menjawab daripada tujuan khusus penelitian. Apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut atau tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada akhirnya seperti itu sahabat edukasi ya. Menjawab daripada tujuan khusus penelitian. Oke, mungkin sahabat edukasi cukup dipahami ya dengan baik terkait konsep dasar teorinya, tujuan, syarat-syarat ya daripada uji C-square yang harus dipenuhi ya. Dan untuk contoh kasus kali ini kita menggunakan ya eh, contoh kasus ya dengan tabel kontingensi 2 kali 2 ya untuk uji C-square. Oke, baik sahabat edukasi. Langsung masuk ke dalam program IBM SPSS. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengoperasionalkan program IBM SPSS ini sampai pada tahap kita menggunakan uji C-square-nya, maka terlebih dahulu saya jelaskan ya, ada 2 metode dalam menginputkan data ke dalam program IBM SPSS. Yang dimana cara pertama adalah dengan cara kita data yang kita dapatkan di lapangan ya, itu kita input terlebih dahulu ke dalam program Microsoft Excel, seperti itu ya. Baik data tersebut adalah data yang berbentuk coding, apakah data tersebut berbentuk scoring ya, item-item pertanyaan yang dimana item-item pertanyaan tersebut mempunyai skor-skor, ataupun item-item pertanyaan yang dimana item-item pernyataan tersebut mempunyai skor juga, ataupun data-data yang berangkat daripada hasil pengukuran, seperti itu. Nah, itu dimasukkan secara keseluruhan data-data yang sudah kita dapatkan di lapangan ya ke dalam program Microsoft Excel. Seperti itu sahabat edukasi. Ya, dengan ya secara lengkap ya dengan membuat nama variabelnya ya dan data-datanya seperti itu secara lengkap ya. Nah, setelah itu baru kita bisa sahabat edukasi memasukkan data yang sudah kita input ke dalam program Microsoft Excel ke dalam program IBM SPSS. Dengan cara klik file ya, klik open, terus open data. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu program Microsoft Excel yang sudah kita datanya yang sudah kita inputkan ke dalam program Microsoft Excel. Ya, di sini ya. Selanjutnya di dalam sini
Oke. Oke, sebelum itu sahabat edukasi, sebelum kita mencari ya, pastikan terlebih dahulu files optifnya ini ya, dengan format ini ya. Tipe filenya itu dengan format ini, sahabat edukasi, Excel ya. Oke ya, jelas ya, kita klik. Nah, maka dia akan terlihat ya file Excel-nya. Karena kita sudah mengubah files optipenya atau tipe filenya berupa Excel. Maka kita klik ini ya. Ini adalah data yang sudah kita dapatkan di lapangan. Seperti itu sahabat edukasi, kita masukkan ke dalam program Microsoft Excel dan kita masukkan ke dalam program IBM SPSS. Selanjutnya klik open. Oke, sahabat edukasi ya, pastikan ya di bagian read variable names from the first row of data itu tercentang ya. Artinya nanti nama variabel yang sudah kita buat atau yang sudah kita ketikkan di dalam program Excel itu akan masuk di dalam program IBM SPSS tanpa kita menuliskan kembali nama variabelnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita klik OK, sahabat edukasi. Oke, sampai pada tahap edukasi. Oke ya, terlihat ya sahabat edukasi ya. Di sini terlihat di data view-nya, terlihat di sini ada nama variabelnya sudah ya. Karena kita centang tadi di bagian read tadi ya, terbaca nama variabelnya berupa jenis kelamin, responden ya, jenis kelamin dengan kategori jenis kelaminnya ya berbentuk coding di sini ya. Terus responden dengan respondennya ya. Terus variabel berat badan dengan data berat badan masing-masing respondennya ya. Variabel tinggi badan dengan masing-masing data tinggi badan masing-masing respondennya dan seterusnya sahabat edukasi ya. Ini P1 ya, pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-10. Oke ya, mudah-mudahan sampai pada tahap ini sahabat edukasi sudah memahami ya. Oke, ini kita close saja ya. Karena bukan data ini yang mau kita analisis. Oke, sahabat edukasi, sebentar. Saya mau membuka terlebih dahulu ya. Baik, sahabat edukasi masih berproses. Baik, sahabat edukasi, nanti pada saat kita membuka program IBM SPSS, ya, pasti tampilannya akan blank dokumen ya, seperti itu. Akan dihadapkan pada dua tampilan, yaitu tampilan data view dan tampilan variable view. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan secara detail kembali ya terkait bagaimana cara membuat nama variabel di variable view dan bagaimana cara menginput data di dalam data view-nya. Karena ini sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya ya. Silahkan sahabat edukasi untuk melihat atau menonton konten-konten yang sebelumnya ya agar lebih memahami bagaimana cara membuat variable view ya, membuat nama-nama variabel di variable view dan menginput data di data view ya. Mungkin di sini sedikit saya jelaskan akan tetapi agak cepat penjelasannya ya. Baik, sahabat edukasi, yang pertama di sini, sebelum kita ingin menganalisis sahabat edukasi, terlebih dahulu kita harus pahami terhadap definisi operasional pada setiap variabel yang kita teliti. Oke, sahabat edukasi di sini ya, kita ingin bertujuan untuk menganalisis ya, yaitu menganalisis bivariat ya, apakah ada hubungan ya antara kebiasaan merokok dengan kejadian kolesterol total. Nah, itu adalah judul yang kita ingin analisis ya. Judul penelitian yang ingin kita analisis ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut dalam mengoperasionalkan ya, dalam mengoperasionalkan program IBM SPSS terlebih dahulu ya,
kembali saya tekankan adalah sahabat edukasi harus memahami setiap variabel yang diteliti, ya, baik itu variabel independen maupun variabel dependennya, ya, pada tahap definisi operasional ini, ya. Nah, variabel independen di sini adalah variabel kebiasaan merokok, ya, variabel bebasnya. Dengan kata lain, diasumsikan sebagai variabel yang kemungkinan mempengaruhi, ya, seperti itu, terhadap kejadian kolesterol totalnya, ya, dengan kejadian kolesterol total. Nah, di sini, ya, eee, disepakati, ya, di dalam definisi operasional sebagai contoh kasusnya, ya, seperti itu, bahwa kode 1 yaitu mempunyai kebiasaan merokok, ya, kode 2 tidak mempunyai kebiasaan merokok. Jadi, sahabat edukasi harus tetapkan terlebih dahulu variabel yang hendak diteliti di dalam definisi operasionalnya, ya. Salah satunya dengan cara, ya, melakukan pengkodingan terhadap kategori variabel kebiasaan merokok. Nah, selanjutnya, variabel dependen atau variabel terikat, dengan kata lain variabel yang kemungkinan dipengaruhi, ya, oleh kebiasaan merokok ini, ya. Di sini kita kategorikan menjadi 2 kategori, ya, sama dengan kebiasaan merokok dibagi menjadi 2 kategori. Nah, untuk, kejadian kolesterol total kita, kategorikan menjadi 2, ya. Kode pertama adalah kolesterol total tidak normal dengan ketentuan, ya, kolesterol total tidak normal apabila kadar kolesterol, ya, lebih daripada atau sama dengan 200 miligram per desiliter. Begitu sahabat edukasi. Selanjutnya untuk kode 2, ya, kolesterol total normal apabila kadar kolesterol total, ya, kurang daripada 200 miligram per desiliter. Seperti itu sahabat edukasi, ya. Oke, baik sahabat edukasi, kita lanjutkan, ya. Jadi sini dalam mengkategorikan jelas sumber referensinya, ya. Berdasarkan Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2022 mengenai mengenai ambang batas normal kadar kolesterol total, ya, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas, ya, daripada, eee, setiap variabel yang kita hendak teliti, yang di mana, ya, tertuang di dalam definisi operasional, ya. Oke, baik, maka kita lanjutkan sahabat edukasi ke dalam program IBM SPSS. Nah, sebelum kita masuk kepada analisis bivariat pada uji C-square, maka kita masuk kepada variable view. Variabel independen atau variabel bebasnya adalah kebiasaan merokok. Kita tulis, ya, di name ini adalah variabel sesingkat mungkin daripada variabel kebiasaan merokok, yaitu dengan kita tulis kebiasaan, ya. Type-nya ini defloat, ya. Weight defloat juga, ya, desimal. Nah, mungkin ini perlu perhatian, ya. Sering kali saya tekankan perlu perhatian, ya, karena untuk variabel kebiasaan merokok ini, ya, data yang kita dapatkan di lapangan adalah data yang berbentuk coding untuk contoh kasus ini, ya. Maka desimalnya sudah barang tentu dibikin 0, ya. Untuk label ini adalah keterangan lengkap, ya, daripada kebiasaan di sini. Nah, kebiasaan di sini maksudnya apa? Ya, keterangan lengkap dari variabel independen di sini adalah kebiasaan merokok. Oke. Selanjutnya, baru kita bisa langsung melakukan pengkodingan atau pengkategorian terhadap variabel kebiasaan merokok ini di dalam values, ya. Oke. Ini sudah kebetulan saya sudah buat, ya, dengan, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh si peneliti di dalam definisi operasional bahwa kode 1
yaitu maksudnya adalah mempunyai kebiasaan merokok, dan kode 2 mempunyai keterangan tidak mempunyai kebiasaan merokok. Baik. Selanjutnya untuk missing, abaikan, columns abaikan, element abaikan, dan skala ukur variabel atau dengan kata lain skala data, ya, itu lebih tepatnya adalah nominal sahabat edukasi, ya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ya, yang sudah saya jelaskan, ya, terkait skala data, ya, ada 4, ya, dari berbagai referensi yang sudah saya sebutkan bahwa skala data itu ada 4, ya, umumnya ada 4, yaitu skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan sudah saya jelaskan dari berbagai referensi, ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik sahabat edukasi. Selanjutnya sahabat edukasi, ya, untuk variabel yang kedua, di sini adalah variabel dependent atau variabel terikatnya adalah kejadian, ya, kolesterol total. Saya tulis di name dengan nama variabel sesingkat mungkin dengan saya tuliskan kejadian, type abaikan, weight abaikan, dan desimal perlu perhatian, ya. Terkait desimal di sini, ya, mungkin data yang akan kita dapat yang mungkin data yang akan didapatkan di lapangan adalah data yang berbentuk bilangan bulat. Ya, seperti itu. Karena berdasarkan eh, referensi yang kita gunakan, ya, untuk pengkategorian kolesterol total ini, ya, berupa data yang berbentuk bilangan bulat. Seperti itu sahabat edukasi. Maka, ya, sebagai contoh kasus di sini, kita asumsikan bahwa datanya berbentuk bilangan bulat. Kalau seandainya data yang didapatkan di lapangan, ya, berdasarkan hasil pengukuran kadar kolesterolnya adalah data berbentuk desimal, mungkin 1 di belakang koma, maka ya sudah sesuaikan, ya. Maka di sini 1 gitu. Kan ini sebagai contoh kasus, ya, maka kita asumsikan data yang kita dapatkan, ya, berdasarkan hasil pengukuran kadar kolesterol adalah data yang berbentuk bilangan bulat. Kita asumsikan seperti itu, ya. Selanjutnya sahabat edukasi, kita tuliskan di bagian label, ya. Di label ini adalah nama lengkap daripada variabel yang mau kita teliti, yaitu variabel dependent di sini adalah kejadian kolesterol total. Untuk values-nya, ya, untuk sementara diabaikan karena masih belum tahap pengkategorian, ya. Missing abaikan, columns abaikan, element abaikan, dan measure mesti sudah barang tentu adalah scale. Karena data yang berdasarkan, ya, hasil pengukuran terhadap kadar kolesterol, ya. Seperti itu sahabat edukasi. Selanjutnya, ya, baru kita masuk, ya, pada tahap data view. Nah, ini dia sahabat edukasi. Baru kita, ya, karena untuk variabel kebiasaan merokok ini sudah kita lakukan pengkodingan, ya, di sini atau pengkategorian, maka pada saat kita klik data view, ya. Nah, kita klik di sini sahabat edukasi, ini nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya ini adalah nomor responden, dan di samping ini pada saat kita nih kursor diarahkan sahabat edukasi di samping ini pojok kanan, ya. Nah, maka dia akan timbul tanda panah ke bawah. Ini menandakan bahwa kita sudah melakukan pengkodingan atau pengkategorian di bagian values tadi, ya, di tampilan variable view ini sahabat edukasi. Nah, karena sudah kita lakukan pengkodingan dan pengkategorian, maka pada saat kita klik data view, kita klik di bagian sini sahabat edukasi ada tanda panah ke bawah. Oke, ya, seperti itu sahabat edukasi. Nah, jikalau pada saat nanti sahabat edukasi sudah sahabat edukasi lakukan pengkodingan maupun kategorian, akan tetapi pada saat Anda klik di data view, tidak muncul keterangan codingnya, ya. Masih berbentuk coding seperti itu. Masih belum ada keterangan kategori yang seperti ini. Maka pastikan klik view dan pastikan di bagian value labels-nya itu tercentang sudah sahabat edukasi. Ya, kalau tidak tercentang, misalnya kita hilangkan centangnya, nah dia pasti berbentuk coding seperti ini, berbentuk kode seperti ini, walaupun sudah dilakukan, ya, pengkodingan atau kategorian di dalam values. Jadi pastikan di bagian data view sini, ya, di bagian view dan value labels-nya itu tercentang, kita centang. Nah, maka
akan tampil pengkategorian atau keterangan daripada coding-coding tersebut. Selanjutnya sahabat edukasi ya, di sini sudah tampil lagi variabel dependent atau variabel terikat di sini ya, yaitu kejadian ya atau kadar kolesterol totalnya, yaitu kadar kolesterol totalnya ya. Di sini terlihat ya. Di sini sebagai contoh kasus kita sampai menganalisis data atau sampel sebanyak 113 responden atau 113 sampel. Sebagai contoh kasus seperti itu. Oke ya sahabat edukasi. Nah, sebelum kita menganalisis dengan menggunakan uji C-square ya, analisis bivariate dengan menggunakan uji C-square, maka terlebih dahulu harus dipahami kembali lagi terhadap ya syarat-syarat uji C-square ya, untuk memastikan ya seperti itu sahabat edukasi. Yang pertama, untuk syarat pertama adalah skala data ya, variabel pertama kategori dan skala data untuk variabel kedua adalah kategori. Artinya kategori dan kategori bisa berbentuk nominal ya, dalam referensi lain seperti itu, atau bisa berbentuk ordinal. Seperti itu sahabat edukasi. Oke, lanjut. Kita coba cek data yang kita dapatkan di lapangan. Untuk variabel independen atau variabel bebas, di sini adalah variabel kebiasaan merokok. Sudah terlihat ya bahwa ini adalah skala datanya adalah skala data nominal. Seperti itu ya. Mempunyai kebiasaan merokok dan tidak mempunyai kebiasaan merokok. Dan data pada variabel kedua atau data pada variabel dependen atau data pada variabel terikat berupa data berdasarkan hasil pengukuran kadar kolesterol total ya, yang dimana skala data ini adalah numeric seperti itu ya, skala data numeric. Nah, maka karena salah satu syarat yang harus terpenuhi apabila uji C-square itu dapat digunakan adalah skala datanya harus kategori-kategori ya. Maka sudah barang tentu ya, skala data numeric ini kita ya rubah ya menjadi skala data kategori. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan dengan baik sahabat edukasi. Dengan cara kita klik transform ya, terus kita lakukan ini sahabat edukasi, klik di bagian record into different variables. Oke, maka akan tampil ya layar baru seperti ini sahabat edukasi ya. Yang mau kita kategori adalah berdasarkan data kadar kolesterol total ya. Oke, kita klik satu kali ya. Klik di bagian sini agar masuk ke dalam kotak input variable, output variable. Kita klik. Maka sudah barang tentu ya akan tampil ya tanda tanya seperti ini. Ingin mengkonfirmasi ya. Maka kita tuliskan name dan label di bagian output variable. Nah, kita akan membuat variabel baru. Nama variabel barunya adalah kategorian. Kan kita ingin membuat kategori berdasarkan data hasil pengukuran kadar kolesterol total ini. Nah, maka karena name ini adalah membuat nama variabel sesingkat mungkin ya. Jadi saya singkat dengan istilah kategori 2. Kenapa? Karena untuk kebiasaan merokok dan tidak mempunyai kebiasaan merokok itu sudah kategori yang pertama, kategori untuk variabel pertama seperti itu. Sedangkan variabel dependen di sini ya, saya istilahkan dengan kategori kedua ya seperti itu. Kategori kedua itu apa penjelasannya? Nah, saya jelaskan bahwa kategori 2 itu adalah kategori ya kejadian ya, kategori kejadian atau kategori kadar ya kolesterol total. Kolesterol
ya, total. Seperti itu sahabat edukasi, ya. Jangan lupa sahabat edukasi untuk mengklik change, ya. Nah, maka sudah terjadi perubahan, tanda tanya yang sebelumnya ada sudah hilang, ya. Berubah menjadi variabel, ya, yang sudah kita buat, ya, kategori 2. Oke. Selanjutnya, lanjut kepada click all and new values. Nah, maka akan tampil layar baru seperti ini sahabat edukasi, ya. Maka sebelum kita menginput, ya, data di sini, ya, di bagian range, ya, terus di bagian lowest atau di bagian highest ini, maka kita harus, ya, memperhatikan definisi operasional daripada, ya, variabel kolesterol totalnya. Di sini untuk kode 1 atau coding 1, ya, bahwa kolesterol total tidak normal itu apabila kadar kolesterol totalnya, ya, lebih daripada atau sama dengan 200 mg per desiliter. Sedangkan kode 2 adalah kolesterol total normal apabila kadar kolesterol totalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Maka inilah yang kita masukkan ke dalam pengkategorian ini sahabat edukasi, ya, di dalam record into different variables all and new values. Oke, kita klik, ya. Untuk kode pertama itu adalah keterangannya kadar kolesterol lebih daripada atau sama dengan 200 mg per desiliter. Oke, berarti lebih dari atau sama dengan artinya di bagian highest ini sahabat edukasi kita, ya, kita klik, maka kita tuliskan di sini 200. Artinya lebih daripada atau sama dengan 200. Kodenya di bagian value, kode 1. Sesuai dengan yang tertuang di DO atau di dalam definisi operasional sahabat edukasi masing-masing nanti. Kita klik add. Oke, sudah masuk. Selanjutnya, kode 2, ya, apabila kadar kolesterol totalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Oke, kurang dari artinya lowest, ya. Kita klik sahabat edukasi, kurang dari 200. Itu maknanya dan kodenya di bagian value. Kodenya adalah 2. Maka klik add. Klik continue, jangan lupa baru sahabat edukasi kita klik OK. Maka ini adalah informasi yang akan disampaikan oleh program kepada kita, ya, bahwa kita sudah bekerja di bagian record sini. Oke, ini penjelasannya, ya. Mungkin ini sudah dipahami cukup baik oleh sahabat edukasi. Baru kita plus no, ya. Maka sahabat edukasi akan tampil, ya, variabel baru yang sudah kita buat. Namanya adalah kategori 2. Kategori 2 itu apa? Lebih jelasnya di bagian variable view. Nah, kategori 2, ya, artinya adalah kategori kadar kolesterol total. Oke, lanjut ke data view. Nah, secara default, program itu pada saat dia membentuk variabel baru, ya, biasanya dia akan defaultnya 2 di belakang koma seperti ini. Padahal ini merupakan coding, ya. Kode 1, kode 2, kode 1, kode 2 yang dimana identik dengan bilangan bulat. Maka kita lakukan pengaturan, kita hilangkan desimalnya, ya, 2 di belakang komanya, ya, supaya lebih sesuai dengan kode di dalam definisi operasionalnya, yaitu kode 1 dan kode 2 yang kita gunakan. Maka kita atur dengan klik variable view. Oke, ini variabel baru yang sudah kita buat tadi sahabat edukasi. Desimal ini di bagian desimalnya dibikin 0. Oke, kita cek kembali, kita klik data view untuk memastikan apakah sudah terjadi perubahan. Sudah, ya sahabat edukasi, sudah berubah menjadi bilangan bulat. Kode 1, kode 2, kode 1, kode 2, dan seterusnya. Oke. Oke, sudah terlihat, ya. Selanjutnya, sahabat edukasi, baru kita klik variable view. Untuk apa? Untuk melakukan pengkodingan, ya. Lebih tepatnya adalah untuk memberikan keterangan pada coding-coding yang sudah tertulis di sini. Coding-coding yang sudah tertulis di sini. Ini masih berbentuk coding 1, 2, 1, 2, ya, 1, 2, 2, 2, 1, 1, dan seterusnya. Nah, maka kode-kode ini atau coding-coding inilah yang mau kita berikan keterangan dalam bentuk kategori.
Dengan cara kita klik variable view ya. Kita klik di sini sahabat edukasi, ini variabel baru tadi ya. Kita klik di bagian values-nya. Oke ya, baru kita kasih kode ya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam definisi operasional. Ya, kode 1 ini sahabat edukasi ya. Oke. Value-nya adalah kode 1. Kode 1 itu memberikan keterangan apa? Bahwa kode 1 itu maksudnya adalah kolesterol total tidak normal. Mungkin kita copy paste aja agar cepat. Oke. Kita edit sedikit. Oke. Baru kita klik add. Oke. Baru kode 2. Kode 2 itu mempunyai makna apa? Yaitu kolesterol total normal. Copy paste ya. Oke. Sahabat edukasi, kita klik add. Oke, sudah selesai dalam pengkategoriannya, baru kita klik OK. Selanjutnya sahabat edukasi ya. Nah, untuk missing abaikan, columns abaikan, alignment abaikan, dan yang mungkin tidak kalah penting adalah di bagian measure, skala pengukuran variabel atau skala datanya. Di sini mungkin akan lebih tepat ya, jikalau dia adalah ordinal ya. Seperti itu. Lebih tepatnya adalah ordinal. Kenapa? Karena berdasarkan referensi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa skala data ordinal yaitu identik pada adanya tingkatan seperti itu. Yang dimana di salah satu referensi disebutkan dengan ada lambang kurang dari ya seperti ini dan lebih dari. Ya, selain itu juga ya ada referensi lain menyebutkan bahwa ordinal itu adalah data yang dimana ada mempunyai nilai variansi data ya dan mempunyai peringkat ya dan umumnya berasal dari hasil pengukuran. Ya, seperti itu sahabat edukasi. Nah, sedangkan ini adalah kadar kolesterol yang dimana kadar kolesterol ini berdasarkan hasil pengukuran. Jadi datanya berdasarkan hasil pengukuran. Ya, seperti itu sahabat edukasi. Oke, baik sahabat edukasi. Ya, kita masuk ke data view. Oke, untuk melihat apakah sudah terjadi perubahan pada saat sudah kita lakukan pengkategorian pada variabel kejadian kolesterol total. Oke, kita klik data view ya sudah terlihat ya. Ini ada pengkategorian kadar kolesterol total untuk masing-masing responden. Oke, baik sahabat edukasi, maka untuk syarat pertama sudah terpenuhi ya, bahwa skala data sudah berjenis kategorik dan kategorik. Untuk syarat kedua adalah jumlah sampel atau respondennya lebih daripada 40 responden. Dan di sini sudah terlihat sebagai contoh kasus, jumlah sampel atau jumlah respondennya adalah sebanyak 113 responden. Syarat kedua sudah terpenuhi. Selanjutnya, untuk syarat berikutnya, yaitu syarat ketiga adalah jika jumlah sampel, nah ini, jika jumlah sampel 20-40, maka tidak ada sel pada tabel kontingensi yang nilai ekspektasi atau nilai harapannya kurang daripada 5 atau lebih 20%. Nah, artinya poin ketiga sudah tidak masuk ya dalam syarat uji C-square di sini ya. Pada data penelitian sahabat edukasi di sini sebagai contoh kasus karena sampelnya sudah lebih daripada 40 responden. Jadi ini diabaikan saja. Nah, mungkin di bagian poin keempat ini yang perlu pemahaman sahabat edukasi bahwa ya di sini di bagian sini sampai pada tahap ini sahabat edukasi bahwa apabila tabel kontingensi ya pada uji C-square ini 2x2 oke ya sudah barang tentu ya kita 2x2 sahabat edukasi. Terlihatnya di mana? Kita klik variable view, terlihatnya di bagian
ya values ya masing-masing variabel. Untuk values atau pengkategorian untuk kebiasaan merokok di sini terlihat ya ada 2 ya kategori ya. Artinya ada 2 baris di sini nanti. Selanjutnya untuk variabel kadar kolesterol totalnya di sini terlihat di bagian values terdiri daripada 2 kategori. Artinya terdapat 2 columns ya. Jadi terlihat tabel kontingensinya nanti adalah 2 kali 2. Oke, maka untuk syarat ya keempat ini menjadi perhatian penting juga sahabat edukasi. Nah, apabila tabel kontingensinya 2 kali 2, maka setiap sel tidak boleh berisi frekuensi harapan kurang daripada 5 atau lebih daripada 20%. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji Fisher exact test. Seperti itu sahabat edukasi. Oke. Oke, itu dulu sahabat edukasi. Artinya sudah terpenuhi lah seluruh daripada poin-poin syarat uji C-square. Maka langsung kepada poinnya, yaitu melakukan salah satu analisis bivariat, yaitu menggunakan uji C-square. Dengan cara klik analisis, sahabat edukasi, deskriptif statistik, ya, baru kita mengarahkan ke bagian cross tab, karena cross tabulation, tabulasi silang. Klik satu kali, maka akan dihadapkan pada tampilan seperti ini, sahabat edukasi. Ya, nah, perlu dipahami ya, sahabat edukasi, bahwa variabel independen atau variabel bebas pada contoh kasus ini adalah kebiasaan merokok, ya, yang dimana kita asumsikan bahwa variabel kebiasaan merokok merupakan variabel yang kemungkinan mempengaruhi ya dengan ya kejadian kadar kadar kolesterol total. Maka variabel independen atau variabel bebas masuk di bagian raw. Maka kita klik satu kali ya. Terus kita klik di bagian raw sini, tanda panah nih sahabat edukasi. Nah, maka sudah berpindah di bagian raws. Setelah itu variabel dependent atau variabel terikat ya. Di sini adalah ya kadar kolesterol totalnya ya. Ini kita asumsikan sebagai variabel yang kemungkinan dipengaruhi ya oleh kebiasaan merokok. Kita klik satu kali ya. Untuk variabel dependent atau variabel terikatnya masuk di bagian columns. Kita klik satu kali, sudah berpindah. Oke, lanjut kepada langkah selanjutnya, kita klik bagian statistik sahabat edukasi ya. Pastikan kita centang C-square karena kita ingin menampilkan daripada nilai C-square ya. Selanjutnya untuk bagian yang lain ya, mungkin diabaikan ya. Akan tetapi jikalau ingin menampilkan terkait nilai kekuatan hubungannya agar dapat menampilkan daripada kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut, maka memungkinkan untuk kita centang di bagian kontingensi koefisien atau koefisien kontingensi, atau di dalam referensi lain disebutkan dengan koefisien korelasi kontingensi. Seperti itu. Tapi dengan catatan ya, skala data ya nominal atau nominal ordinal. Seperti itu. Nah, kembali lagi kepada data kita, bahwa data kita tadi ya untuk variabel kebiasaan merokok adalah skala datanya nominal, dan untuk variabel kadar kolesterol total skala datanya berbentuk ordinal. Maka sudah barang tentu ya nilai daripada kontingensi koefisien ini memungkinkan untuk dapat ditampilkan. Maka memungkinkan untuk kita centang. Seperti itu sahabat edukasi. Oke, mungkin itu aja ya yang memungkinkan untuk dapat kita tampilkan, selebihnya abaikan. Klik continue ya. Setelah itu sahabat edukasi masuk pada tahap selanjutnya, kita klik cells dan pastikan kita centang expect ini kawan-kawan sahabat edukasi ya. Agar pada saat output SPSS-nya tampil,
maka nilai frekuensinya akan tampil ya, seperti itu. Bukan hanya menampilkan nilai data yang diamati, tapi akan menampilkan juga nilai ekspektasinya ya. Karena berdasarkan rumus C-square itu sendiri, yaitu ada nilai yang diamati dan ada nilai ekspektasinya juga. Nah, selain itu sahabat edukasi, yang mungkin perlu ditampilkan adalah data presentasi, yaitu presentasi baris, ya, data presentasi daripada kolom, data presentasi total secara keseluruhan. Nah, mungkin ini yang perlu kita tampilkan, yang lain diabaikan ya, seperti itu. Dan ini yang memungkinkan untuk kita tampilkan untuk uji C-square ini, ya, untuk tabel 2x2. Selanjutnya kita klik continue, ya. Selanjutnya sahabat edukasi yang lain abaikan terkait format, style, dan bootstrap, ya. Dan display cluster ini abaikan saja atau subphrase table abaikan saja. Langsung di bagian OK. Kita klik OK sahabat edukasi. Oke, maka akan tampil seperti ini sahabat edukasi ya. Nah, akan ditampilkan seperti ini cross tab ya atau cross tabulation atau tabulasi silang atau tabel kontingensi ya. Nah, ini seringkali saya berikan keterangan ya agar memperjelas daripada tabel yang ada di bawahnya. Seperti itu. Dengan cara kita arahkan kursornya ke sini ya. Terus kita sampai tampil keterangan double click to active ya. Jadi artinya untuk mengaktifkan kita klik 2 kali seperti itu sobat edukasi. Sampai tampil ya garis putus-putus seperti ini. Maka menandakan bahwa ini sudah bisa diedit. Biasanya saya tulis seperti ini sahabat edukasi. Oke, mungkin cukup seperti ini ya. Terus saya klik di lain tempat seperti itu. Jangan di-enter sahabat edukasi, klik di lain tempat. Oke, sudah ada keterangan ya sahabat edukasi. Nah, maka di sini kita akan melihat sahabat edukasi untuk tabel pertama ini adalah case daripada processing summary-nya ya. Bahwa ini adalah keterangan daripada jumlah responden ya yang sudah kita data sebanyak 113 responden seperti itu. Dan di sini kita coba cek terlebih dahulu apakah ada data missing. Ternyata 0 ya, artinya sudah dapat dipastikan datanya sudah terinput secara keseluruhan. Tidak ada data yang tak terinput seperti itu. Selanjutnya untuk tabulasi silangnya ya atau cross tabulation-nya di sini terlihat ya, yaitu tabel kontingensinya adalah 2x2, yaitu barisnya ada 2 karena kategorinya emang ada 2 untuk kebiasaan merokok dan kolomnya pun ada 2 ya, 2 kolom karena emang kategori daripada kadar kadar kolesterol total emang ada 2 kategori. Maka disebutlah sebagai tabel kontingensi atau tabulasi silang 2x2. Oke ya. Dan sesuai dengan apa yang sudah kita pahami terkait syarat-syarat uji C-square adalah di bagian sini sahabat edukasi ya. Oke, sebentar. Nah, di bagian sini sahabat edukasi bahwa ya. Nah, ini dia. Apabila tabel kontingensi 2x2, maka setiap sel tidak boleh berisi frekuensi harapan kurang daripada 5 atau lebih daripada 20%. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji Fisher Exact Test. Seperti itu ya sahabat edukasi. Jadi pada tabel kontingensi 2x2, maka setiap sel tidak boleh berisi frekuensi harapan kurang daripada 5. Apabila ada satu sel saja yang mempunyai nilai harapan kurang daripada 5, itu pasti ya lebih daripada 20% ya. Maka ya
dilanjutkan dengan uji Fisher Exact Test. Nah, seperti itu sahabat edukasi. Maka bisa kita cek sahabat edukasi di bagian sini ya. Di bagian sini sahabat edukasi ya. Null cell have expected count ya less than 5. Artinya tidak ada sel yang mempunyai nilai ekspektasi kurang daripada 5. Nah, informasinya seperti itu. Coba kita cross check ya. Apakah betul tidak ada satu sel pun yang nilai ekspektasinya kurang daripada 5? Oke. Nah, di sini terlihatnya sahabat edukasi ya. Expected count, nilai ekspektasi. Terlihat di sini ya, nilai ekspektasinya adalah 32,8. Jelas ya bahwa lebih daripada 5. Di sini nilai ekspektasinya 20,2 ya, lebih daripada 5. Terus nilai ekspektasi di sini 37,2 ya, jelas lebih daripada 5. Selanjutnya di bagian sini ya, nilai ekspektasinya 22,8, jelas lebih daripada 5. Maka sudah jelas ya, informasi ini benar adanya seperti itu. Nah, selanjutnya sahabat edukasi ya. Nah, di sini akan terlihat ya tabulasi silang ya daripada data ini. Di sini untuk responden yang mempunyai kebiasaan merokok ya dan kolesterol totalnya tidak normal itu sebanyak 39 orang atau sama dengan dalam bentuk presentasinya yaitu 73,6%. Nah, selanjutnya responden yang mempunyai kebiasaan merokok dan kolesterol totalnya normal itu sebanyak 14 responden atau dalam bentuk presentasinya adalah 26,4%. Nah, di total 100%. Seperti itu ya sahabat edukasi. Jadi terlihat Nikonnya ya dan nilai presentasinya maupun nilai ekspektasinya. Nah, selanjutnya sahabat edukasi, bagaimana cara membaca daripada nilai signifikasinya. Oke, kita kembali ke sini dulu sahabat edukasi ya. Di bagian sini sahabat edukasi sebentar. Oke, di bagian sini sahabat edukasi ya, bahwa pengambilan keputusan ya terhadap nilai signifikasi atau nilai probabilistik atau p-value-nya ya pada C-square itu ya perhatikan di poin kedua dan poin ketiga sahabat edukasi ya. Di poin 1 dan poin kedua. Oke, sebentar. Oke, supaya terlihat lebih jelas ya. Nah, di sini sahabat edukasi ya, tabel kontingensinya 2 kali 2. Jadi apabila tabel kontingensinya 2 kali 2 ya, tabulasi silangnya 2 kali 2 dan didapatkan salah satu sel mempunyai nilai ekspektasi atau nilai harapan yang kurang daripada 5, maka p-value yang digunakan atau yang diambil adalah Fisher Exact Test. Oke. Apakah ada tadi sahabat edukasi nilai ekspektasi yang kurang daripada 5? Ada satu sel yang kurang daripada 5. Coba kita cek. Nah, di sini jelas ya, tidak ada satu sel pun yang nilai ekspektasinya kurang daripada 5. Dan sudah kita cross check di bagian expected count masing-masing kategori. Oke, maka ya secara teoritis ya. Nah, penjelasannya di bagian sini. Secara teoritis maka ya p-value atau nilai signifikasi atau nilai probabilistik yang kita ambil adalah di bagian continuity correction. Di bagian mana sahabat edukasi? Di bagian two side atau dua arah, hipotesis dua arah, yaitu 0,028. Nah, kenapa keputusannya atau pengambilan keputusan ya dalam statistik ini yaitu adalah continuity correction? Penjelasannya seperti ini sahabat edukasi. Apabila tabel kontingensi 2 kali 2, oke jelas ya. Tabel kontingensi dalam contoh kasus ini sudah jelas 2 kali 2 dan tidak ada sel yang nilai ekspektasinya atau tidak ada sel yang nilai harapannya kurang daripada 5. Oke. Maka yang digunakan adalah
continuity correction. Seperti itu sahabat edukasi. Jelas ya sahabat edukasi. Jadi V-value-nya atau nilai P-nya atau nilai signifikasinya atau nilai probabilistiknya adalah 0,028. Nah, dan dibandingkan dengan alfa ya, biasanya ya dalam ilmu kesehatan masyarakat ya, alfanya adalah 0,05 ya atau 5%. Ya, maka bandingkan V-value-nya 0,028 ini dengan alfanya 0,05. Apakah kurang dari atau lebih dari ya? Nah, ketentuannya adalah apabila ya V-value kurang dari ya atau sama dengan alfa yaitu 0,05, maka HO ditolak ya. Artinya apa? Artinya ada hubungan antara dua variabel tersebut. Ada hubungan antara ya kebiasaan merokok dengan kejadian kadar kolesterol total ya. Nah, sebaliknya apabila ya ini ya V-value lebih daripada alfa yaitu lebih daripada 0,05 maka HO gagal ditolak ya atau hipotesis nol gagal ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Seperti itu. Dan di sini terlihat bahwa V-value pada continuity correction adalah 0,028. Artinya jelas kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak atau hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain ada hubungan ya antara kebiasaan merokok dengan kejadian kadar kolesterol total. Seperti itu sahabat edukasi ya. Oke, selanjutnya sahabat edukasi. Ya, sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ya cara dalam ya membaca atau menginterpretasikan terhadap tabulasi silang yang telah kita analisis tadi sahabat edukasi ya. Sebagai contoh kasus seperti ini sahabat edukasi bahwa ini adalah tabulasi silang ya atau cross tabulation ya antara variabel kebiasaan merokok dan kadar kolesterol total. Nah, sebagai contoh kasus ya bahwa rancangan penelitiannya adalah survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Nah, maka bagaimana cara menginterpretasinya? Sebagai contoh seperti ini sahabat edukasi ya. Nah, ini dia ya. Penyajian hasil analisis uji C-square dalam bentuk tabulasi silang ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini sahabat edukasi sebagai contoh ya. Nah, karena rancangan penelitiannya adalah survei analitik ya dengan pendekatan cross-seksional ya pada uji C-square ya. Pembuatan tabelnya ya seperti ini sahabat edukasi ya. Ya, ada tabel baris ya, tabel kolom ya di seperti itu. Di sini adalah ada keterangan daripada ya jumlah responden secara baris ya seperti itu ya terlihat ya. Nah, seperti itu sahabat edukasi ya. Jadi di sini terlihat ya, sahabat edukasi, jadi perhatikan kembali lagi bahwa pada saat rancangan penelitian sahabat edukasi adalah survei analitik dengan pendekatan cross-seksional ya, karena desain penelitiannya adalah cross-seksional atau potong silang, maka total presentasi yang disajikan ya ke baris maupun ke kolom. Jadi seperti itu sahabat edukasi. Jadi perhatikan kembali lagi ya terkait rancangan penelitiannya. Nah, di sini sebagai contoh kasus ya, rancangan penelitian pada, judul penelitian ini adalah ya, terhadap contoh kasus yang ini sahabat edukasi ya, adalah survei analitik dengan pendekatan cross seksional.
Jadi pada saat ya tabulasi silang output SPSS ini dibuat dalam bentuk tabel ya bivariat di hasil penelitian, maka tampilannya kurang lebihnya seperti ini sahabat edukasi ya, ya, yaitu ada penjumlahan barisnya ya dan penjumlahan ke bawahnya, seperti itu sahabat edukasi. Ya, disajikan ya, maka total presentasinya itu disajikan dalam bentuk baris maupun kolom, seperti ini sahabat edukasi ya. Dalam bentuk baris, dalam bentuk kolom dan ada V-value-nya ya. Seperti itu sahabat edukasi ya. Nah, karena pada dasarnya adalah uji C-square ini adalah ya hipotesis komparatif tadi ya, independen atau hipotesis komparatif tidak berpasangan ya, antara 2 kelompok ya, atau lebih daripada 2 kelompok ya. Nah, maka komparatif itu kan pada dasarnya perbedaan itu sahabat. Maka pada saat kita menginterpretasikan kurang lebihnya seperti ini sahabat edukasi ya. Jadi kita mencoba membandingkan seperti ini sahabat edukasi bahwa responden yang mempunyai pengetahuan baik dan patuh ya, seperti ini baik dan patuh sahabat edukasi ya. Baik dan patuh, seperti itu, ya, sebanyak 20 ya, atau 71,4% lebih banyak daripada responden yang tidak patuh. Jadi mencoba membandingkan ya, responden yang berpengetahuan baik baik ya, dibandingkan dengan apakah lebih banyak yang patuh dan tidak patuhnya, seperti itu, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah komparatif, hipotesis komparatif. Jadi perbedaan atau perbandingan di situ ya. Jadi cara menginterpretasikannya kurang lebih seperti itu sahabat edukasi ya, supaya terlihat ya garis besar daripada hasil output ini sahabat edukasi ya. Oke, dan kurang lebihnya seperti ini sahabat edukasi ya, dalam menginterpretasi ya tabel bivariat pada uji C-square. Oke, mungkin sudah cukup dipahami ya sahabat edukasi. Jadi pada saat kita ingin menginterpretasikan ya tabel bivariat pada uji C-square ini ya, itu sebaiknya jangan menuliskan daripada apa yang telah ditabel itu narasikan kembali ya, bukan seperti itu, tapi mencoba mencari headline-nya ya, garis besarnya apa. Yaitu kembalikan kepada konsep dasar awal bahwa uji C-square itu salah satu referensi menyebutkan adalah salah satu, bagian daripada hipotesis komparatif ya, tidak berpasangan atau independen ya, antara 2 kelompok atau lebih daripada 2 kelompok ya. Pada dasarnya adalah komparatif, perbandingan atau perbedaan. Jadi kita mencoba membandingkan seperti itu ya. Responden yang berpengetahuan baik ya di sini apa lebih banyak yang patuh dalam konsumsi tablet FE atau tidak patuh, seperti itu. Supaya terlihat ya, garis besarnya apa, begitu sahabat edukasi, dalam menginterpretasi tabel bivariatnya. Semoga cukup dipahami ya, seperti itu. Oke, selanjutnya sahabat edukasi ya, sebentar, ada sedikit lagi yang perlu saya sampaikan. Sebentar, di bagian ini sahabat edukasi, sebentar ya, bagian 142 sahabat edukasi. Oke, baik ya. Ini sahabat edukasi ya.
Nah, ini dia. Nah, jadi terkait ini sahabat edukasi ya, sebentar. Sebentar sahabat edukasi ya. Nah, ini dia ya. Sebentar, saya cari dulu teorinya. Oke, mungkin di bagian sini ya. Nah, ini. Saya ingin menekankan di bagian ini, sahabat edukasi. Ya, di bagian ini, sahabat edukasi. Symmetric measure, sahabat edukasi ya. Karena kita tadi berikan centang ya, kita berikan centang ya pada ya kontingensi koefisien atau dalam referensi lain disebutkan dengan koefisien kontingensi, dalam referensi lain yang lagi ya disebutkan dengan koefisien korelasi kontingensi seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa kita memberikan centang pada kontingensi koefisien seperti ini ya. Di situ kita akan bisa melihat ya di bagian value ini sahabat edukasi ya. Di sini tertuang 0,220 dan di bagian significance ya. Signifikasinya itu 0,017. Nah, dan itu mempunyai makna bahwa ya sahabat edukasi ya terlihat mempunyai makna bahwa ya di situ terlihat ya nilai koefisien kontingensinya ya. Nilai koefisien kontingensinya di bagian value yaitu di bagian 0,220. Ini adalah nilai koefisien kontingensinya. Ya, sahabat edukasi. Dan ini kita coba lihat dalam pengkategorian ya. Koefisien korelasinya di situ 0,220 ini ya. Itu masuk dalam kategori rendah ya, karena emang banyak referensi juga yang menyebutkan ya terkait pengkategorian keeratan hubungan. Di sini saya lihat ada salah satu variabel referensi juga yang saya baca, ada salah satu referensi di sini ya bahwa ini adalah nilai daripada koefisien kontingensinya. Dan ini kalau kita coba gunakan rujukan daripada salah satu referensi ya, ini masuk dalam kategori tingkat hubungannya rendah ya, masuk ke dalam kategori tingkat hubungannya rendah. Seperti itu sahabat edukasi. Oke. Nah, seperti itu sahabat edukasi ya. Nah, dan ini ya terlihat nilai signifikasinya juga 0,017 sahabat edukasi ya. Maka di sini diartikan bahwa mempunyai hubungan ya yang signifikan ya antara kedua variabel ini, yaitu variabel kebiasaan merokok ya dengan kadar kolesterol total. Nah, untuk kekuatan hubungan ya, salah satu referensi tadi adalah menyebutkan bahwa ini masuk dalam kategori nilai koefisien kontingensinya termasuk eh, tingkat hubungan atau kekuatan hubungannya yaitu kategori rendah. Coba ya, sebentar saya cari ya ada referensi lain juga. Sebentar sahabat edukasi ya, saya perkecil terlebih dulu mungkin. Nah, ini dia sahabat edukasi. Ya, dalam teori lain misalnya dalam teori lain ya, yang dimana itu ada menurut Carlton ya, ini ada 4 pengkategorian ya.
terhadap kekuatan hubungan ya atau keeratan hubungan kalau berdasarkan ya hasil output SPSS-nya itu di sini terlihat nilai koefisien kontingensinya adalah 0,220. Kalau coba kita ingin bandingkan menurut Carlton ini ya bahwa 0,22 ya dia emang masuk kategori range ini sahabat edukasi ya. Artinya hubungannya bisa dikategorikan lemah ya, seperti itu. Nah, ya, dalam teori lain ya, dalam referensi lain itu disebutkan bahwa 0,222 itu masuk dalam range tingkat hubungannya rendah. Nah, dalam menurut Carlton itu hubungannya lemah, seperti itu. Jadi sama ya, mempunyai diksi yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama. Hubungan lemah atau tingkat hubungan rendah, seperti itu ya. Walaupun secara signifikasi ya menggunakan uji C-square di sini terlihat nilai P atau V value-nya ya berdasarkan continuity correction itu mempunyai hubungan ya antara kebiasaan merokok dengan kadar kolesterol total. Kalau ingin dilihat sejauh mana kekuatan hubungannya, maka kekuatan hubungannya adalah rendah atau lemah. Seperti itu sahabat edukasi ya. Berdasarkan nilai koefisien kontingensi yang ada di nih tabel symmetric measure. Seperti itu sebagai contoh kasus sahabat edukasi ya. Ya, semoga daripada apa yang saya sampaikan ya, sampai bagaimana tahap dalam menginterpretasi tabel ini semoga dapat dipahami dengan baik seperti itu. Kembali lagi saya sampaikan pada dasarnya ya, manusia itu tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.